Kalau lo ada niatan mau menikah sama pacar lo, jangan pernah nabung bareng. Ini adalah nasihat dari kakak gue yang udah menikah dan punya anak. Jadi di umur sekarang ini banyak banget nasihat hubungan yang bertebaran gitu ya masuk ke hidup gue. Khususnya dari orang-orang terdekat yang sudah menikah. Dan yang paling melekat itu adalah nasihat dari kakak gue itu. Itu hal kecil yang bikin gue mikir gitu. Waktu itu pas dia ngomong kayak gitu ya, gue debatin, gue tanya, kenapa? Itu kan hal yang positif. Ya kita sama-sama saling bantu gitu lah ya untuk menikah, untuk tujuan yang baik. Terus kata kakak gue, ya gue tahu sih deh, cuman ini fakta atau mitos ya. Banyak banget teman deket gue gitu ya pada saat itu yang punya tujuan menikah, terus mereka akhirnya nabung bareng, terus ternyata gak jadi. Pun kalau emang jadi ya akhirnya nikah, ujung-ujungnya juga cerai. Akhirnya dia cerita lah, dia punya teman yang mana bucin banget gitu. Terus kebetulan orang berada, jadi mereka mau menikah terus nabung bareng. Nabungnya kan karena orang berada gak main-main gitu, pakai emas, terus DP rumah dan lain-lain. Itu baru pacaran ya. Terus sampai satu titik di mana mereka ribut, akhirnya putus. Putus pun bawa harta gono gini. Belum menikah aja udah bawa harta gono gini. Minta dikembalikan lah, orang tuanya ikut campur lah. Wah itu pokoknya kata kakak gue itu chaos banget saat itu. Akhirnya mereka kembali lagi tuh, mereka balikan karena ya udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur semuanya di spend, udah DP rumah juga. Akhirnya mutusin buat yaudah deh nikah, punya anak. Dan gak lama dari pernikahan itu mereka cerai. Mungkin ya dia, gue sih asumsinya kata teteh gue ya karena diawali sama hal yang gak baik, terus ujung-ujungnya pasti gak baik juga, kata kakak gue gitu kan. Terus mereka balik lagi gara-gara ya udah terlanjur gitu hartanya. Mereka spend money ya, mereka investasi untuk kedua belah pihak lah gitu. Jadi gue gak mau lo kayak gitu juga. Jadi intinya ya seorang kakak kan mau yang terbaik lah buat adiknya gitu. Jadi gue ambil baiknya dan buang buruknya. Mungkin lo yang nonton ini bisa ambil baiknya dan buang buruknya juga. Gue mikirnya gini sih, nggak ada yang salah dari nabung bareng. Cuman kalau misalnya akhirnya masalahnya kayak tadi, gue jadi mikir juga, aduh gue juga meminimalisir lah masalah-masalah yang datang dalam kehidupan gue. Kalau misalnya emang gue punya niat baik, gue keep aja gitu. Karena kita ngomong aja ya kayak gue mau nikah sama lo itu kadang juga berujung gak bakal nikah gitu. Jadi intinya sih kalau punya niat yang baik ya udah keep aja. Apalagi kalau udah mempersiapkan ya udah, entah nanti sama siapanya ya urusan yang di atas sih.